لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Saudaraku, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, saat ini kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak boleh lupa dengan perkara-perkara penting. Di antaranya adalah memperbaiki hati kita. Karena seorang hamba yang ingin sukses, ingin bahagia, ingin beruntung, baik dalam rumah tangganya, dalam karirnya, di masyarakatnya, bahkan nanti di yaumul qiyamah, semua itu bergantung dengan hatinya. Dan Allah Jalla wa'ala telah berfirman dalam kitab yang mulia, dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, yang berbunyi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Dan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada kulluh ala wal qalbu. Yang artinya, ketahuilah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang apabila daging ini baik, akan baik seluruh tubuhnya. Dan apabila daging ini tidak baik, maka akan rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, itulah hati saudaraku. Dan setiap kita punya hati. Oleh karena itu, jangan kita lalai memperhatikan hati kita. Dan janganlah kita mengira orang yang sudah berangkat haji atau umrah, dia sholat, sedekah dan sebagainya, terlibat di api neraka. Belum tentu, saudaraku. Ingatlah, ada sebuah kisah yang menarik, sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan dalam kitab Al-Mufrad oleh Al-Imam Bukhari, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah pernah tanya kepada sahabat, ya Rasulullah, ada seorang wanita yang setiap malam dia tahajud, dia salat kepada Allah, siang harinya dia saum, dan dia gemar bersedekah. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah SAW? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan untuk dia, bahkan dia penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang Allah muliakan, Allah berkahi, inilah kabar Rasulullah. Belum tentu orang yang beramal soleh terbebas dari api neraka. Bahkan dia bisa masuk neraka karena hatinya kotor, dengan lisannya yang tajam menyakiti tetangganya. Bahkan ada juga yang hatinya kotor, dengan penyakit terbesarnya salah satunya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sholat, dia puasa Ramadan, dia zakat, dia haji umrah, namun dia meminta kepada selain Allah, mengatakan, wahai wali Allah fulan-fulan yang telah wafat, wahai syekh fulan-fulan orang soleh yang telah wafat, dia meminta kepada selain Allah, maka orang ini syirik dan habislah amalnya, bahkan terancam dengan ancaman neraka. Allah khabarkan surat Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu jannata alaih wa mahun nar. Sungguhnya siapa saja yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan bagi dia surga. Dan bagi dia tempatnya di neraka. Karena hatinya kotor. Lantaran hatinya kotor karena terisi dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 77 sampai 79. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ya Allah pada hari dibangkitkan ya Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu pada hari yang tidak lagi bermanfaat, harta yang dia kumpulkan selama ini tidak lagi bermanfaat. Anak-anak yang dia banggakan tidak lagi bermanfaat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang datang kepada Allah Jalla wa Ala dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih dari kesyirikan, bersih dari berbagai kotoran hati dan dosa. Inilah yang kita minta kepada Allah, agar kita terus dimudahkan mendapatkan hati yang bersih sampai kita menghadap Allah Jalla wa Ala pada yaumul qiyamah nanti. Saudaraku, semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, dan di antara usaha kita untuk menggapai hati yang bersih yang kita cita-citakan, salah satunya sebagaimana anjuran dari Rasulullah SAW, yaitu dengan berdoa. Terlebih lagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, jangan tersia-siakan untuk banyak berdoa kepada Allah. Baik pagi, siang, malam. Terbagi di waktu istijabah. Dan salah satu perkara yang kita minta kepada Allah, perkara yang sangat agung, adalah hati kita agar bersih. Sampai kita berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Dan Nabi yang mulia memberikan doanya agar kita bersih dari hati yang kotor. Diberikan nikmat hati yang bersih, yaitu dengan doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ruah Muslim. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ya Allah jiwa yang takwa, dan bersihkanlah jiwaku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang maha pembersih ya Allah. Kau maha penjaga ya Allah. Itulah di antara satu doa yang senantiasa kita minta kepada Allah, agar hati-hati kita dibersihkan dari berbagai noda dosa dan maksiat. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mungkin bisa, saudaraku. Hadirin saudaraku yang Allah muliakan, dan semoga Allah berikan keberkahan pada kita semuanya. Maka dari itu, kita semua banyak berdoa kepada Allah dengan kebaikan apa saja, di antaranya dengan banyak meminta kepada Allah hati yang selamat, hati yang bersih, sehingga kita bisa kembali kepada Allah dengan hati yang Allah ridhoi. Saudaraku, ini dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini, dan semoganya ada manfaat untuk kita semuanya, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita hati yang bersih sampai akhir hayat kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanalhamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.